Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari pembalasan. Sahabat channel yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu bahwa sholat isya dan subuh adalah sholat yang berat bagi kaum munafik. Sholat isya adalah sholat yang dilaksanakan setelah sholat maghrib, di mana saat itu bagi orang-orang munafik adalah saat yang tepat untuk beristirahat. Demikian juga sholat subuh yang dilaksanakan setelah datangnya fajar. Itu adalah saat yang enak untuk tidur bagi orang-orang munafik. Makanya Nabi mengatakan sholat isya dan subuh secara berjamaah adalah sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Munafik di sini artinya orang yang antara hati dengan perbuatannya tidak sama. Orang yang keikhlasan dan ketaatannya kepada Allah masih diragukan. Dia orang Islam, dia juga sholat, tapi sholat isya dan subuhnya tidak berjamaah ke masjid. Maka dia digolongkan orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang tidak kuat imannya. Dengan kata lain, mereka tergolong orang-orang munafik. Lain di hati, lain di perbuatan, lain di perkataan, lain di perbuatan. Saudaraku muslim yang berbahagia, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka ia akan seolah-olah ia sholat sunnah setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka ia bagaikan sholat sunnah semalam penuh. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Tirmidzi. Walaupun Allah sudah memberikan iming-iming tentang betapa besarnya pahala sholat isya dan subuh secara berjamaah, namun bagi orang-orang yang munafik itu dianggapnya sangat berat. Waktu sholat isya adalah bagi mereka adalah waktu yang tepat untuk bersenang-senang atau waktu yang tepat untuk beristirahat. Dan bagi orang munafik, waktu subuh adalah waktu yang tepat untuk melanjutkan tidurnya. Disinilah Allah menguji kepada kita, membedakan antara hati orang-orang yang ikhlas beribadah dengan orang-orang yang tidak ikhlas beribadah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang lain,
Beliau bersabda, andai kata umatku tahu keutamaan sholat subuh berjamaah, maka dia akan datang ke masjid walaupun dengan merangkak. Nah, kalau kita lihat ketika sholat isya maupun subuh di masjid-masjid, itu jamaah yang mukim di desa tersebut atau di kawasan tersebut tidak sebanding dengan yang datang berjamaah ke masjid. Hal ini menandakan bahwa mereka-mereka yang tidak mau mendatangi masjid untuk berjamaah salat isya, maka dalam hatinya tidak sesuai dengan perbuatannya. Antara iman dengan perbuatan tidak sama. Inilah yang menjadikan dia tergolong orang-orang yang munafik tadi. Kadang kita miris. Di kalangan kita jamaah nadiyin ada undangan tahlilan. Misalnya saudara kita meninggal dunia, maka kita sesama orang nadiyin ahli sunnah wal jamaah, kita tahlilan, kita ngaji ke rumahnya 7 hari pertama. Nanti ada lagi hari yang ke-40, hari yang ke-100 dan seterusnya. Yang menjadi keprihatinan kita adalah acara tahlilan itu dilaksanakan setelah sholat isya. Tetapi mengapa mereka bisa mendatangi tahlilan tetapi tidak mendatangi panggilan Allah untuk sholat isya secara berjamaah? Katakanlah dalam desa itu yang diundang tahlilan itu misalnya 200 orang, maka hampir semuanya, laki-laki dewasa, laki-laki tua, anak-anak itu mendatangi ke tempat acara tersebut. Tetapi anehnya, yang panggilan Allah untuk sholat isya berjamaah hanya sedikit yang datang. Nah, inilah yang menjadi keprihatinan kita. Mengapa panggilan Allah menjadi tidak diperhatikan? Mengapa panggilan Allah untuk sholat jamaah isya menjadi bukan prioritas? Seharusnya sebagai seorang muslim menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan Allah, hablum minallah, dan antara manusia dengan manusia, hablum minannas. Maka sebaiknya, seharusnya sebelum kita mendatangi majelis tahlilan, maka kita datang dulu ke masjid untuk sholat isya berjamaah. Baru setelah zikir selesai, kita menuju ke tempat tahlilan yang diundang oleh saudara kita. Tapi sekali lagi ini menyangkut kekuatan iman. Dan ini menjadi tolak ukur sejauh mana Allah menilai keimanan kita. Kalau kita lebih mementingkan mendatangi tahlilan,
dan mengabaikan panggilan sholat jamaah Isya, tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama. Yang ideal bagaimana? Ya, yang ideal tentunya adalah tadi sudah saya jelaskan, yaitu menjaga hubungan dengan Allah, kita dahulukan, baru nanti kita mendatangi hubungan dengan manusia. Itu yang menjadi keprihatinan kita bersama. Andai kata seluruh undangan jamaah tahlil itu ikut sholat berjamaah Isya, Masya Allah, sangat luar biasa ya. Dan insya Allah kita dijauhkan dari golongan orang-orang munafik. Untuk itu saudaraku, marilah kita bisa mawas diri ya, bahwa sholat Isya dan subuh adalah sholat yang termasuk di antara sholat yang diutamakan ya. Sholat yang mempunyai fadilah dilebihkan dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Demikian saudaraku channel, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan hidayah ya, menjadikan kita semakin rajin untuk sholat jamaah, tidak hanya Isya dan subuh, tapi diusahakan 5 waktu kita bisa berjamaah ke masjid. Demikian saudaraku, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan apa-apa yang diberitakan dan bisa menjauhi apa-apa yang dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.